Agustinning dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam tentang asam, basa, dan juga garam. Baiklah, kita akan mulai dengan pengertian asam. Secara umum, asam berarti suatu zat yang dapat memberikan rasa masam pada berbagai materi. Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang pengertian asam. Yang pertama yaitu menurut Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa asam merupakan suatu zat yang meningkatkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Yang kedua yaitu menurut teori Bronsted-Lowry. Mereka berpendapat bahwa asam merupakan pemberi proton atau H+ kepada basa. Yang ketiga, menurut Lewis. Lewis berpendapat bahwa asam merupakan penerima pasangan elektron dari basa. Asam memiliki 5 sifat. Yang pertama yaitu rasanya asam. Yang kedua, pH-nya kurang dari 7. Yang ketiga, dapat menghantarkan arus listrik. Yang keempat, terasa perih jika tersentuh dan dapat membakar kulit kita. Tidak semua asam membahayakan, tetapi kebanyakan dari asam berbahaya karena mengandung sengatan logam. Yang kelima, asam dapat memerahkan lakmus biru dan lakmus merah tetap berwarna merah. Asam terbagi menjadi 2, yaitu asam organik dan asam anorganik, di mana asam organik adalah asam yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, bahkan tubuh kita sendiri. Ciri-ciri dari asam organik ini adalah suatu senyawa yang mengandung atom karbon. Contoh dari asam organik pada tumbuhan itu seperti asam sitrat. Asam sitrat menyebabkan rasa masam pada buah lemon dan juga buah jeruk. Yang kedua ada asam askorbat. Asam askorbat merupakan vitamin C yang terdapat pada buah dan juga sayuran. Yang ketiga yaitu ada asam asetat. Asam asetat dihasilkan dari proses pembuatan minuman beralkohol dari buah anggur. Untuk contoh dari asam organik pada hewan itu seperti sengatan lebah itu terasa sangat sakit karena mengandung asam. Dan semut menghasilkan asam format untuk melindungi dirinya. Yang kedua ada asam anorganik. Asam anorganik adalah asam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Ciri-cirinya yaitu suatu senyawa yang tidak mengandung atom karbon. Contoh dari asam anorganik ini seperti asam sulfat, asam klorida, asam nitrat, dan asam fosfat. Contoh asam, yang pertama ada asam karbonat, terdapat dalam minuman berkarbonasi. Kedua ada asam sitrat, terdapat dalam jeruk dan juga lemon. Ketiga ada asam askorbat, terdapat dalam buah-buahan. Keempat ada asam asetat atau cuka, terdapat dalam cuka makanan. Yang kelima ada asam laktat, terdapat dalam yogurt. Keenam ada asam salisilat, terdapat dalam aspirin. Ketujuh ada asam fosfat, terdapat dalam cat anti karat dan juga bahan pupuk. Kedelapan ada asam klorida, terdapat dalam lambung atau asam lambung. Kesembilan asam nitrat, terdapat dalam bahan pupuk dan juga peledak. Dan yang ke-10 ada asam sulfat, terdapat dalam aki dan bahan pupuk. Selanjutnya yaitu ada basa. Secara umum, basa berarti suatu zat yang bereaksi dengan asam dan menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan garam. Sama halnya seperti asam, pada basa juga terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang pengertian basa. Yang pertama yaitu menurut Arrhenius. Arrhenius berpendapat bahwa basa merupakan suatu zat yang menurunkan konsentrasi ion H+ ketika dilarutkan di dalam air. Yang kedua yaitu menurut Bronsted-Lowry. Mereka berpendapat bahwa basa merupakan penerima proton atau H+ dari asam. Yang ketiga yaitu menurut Lewis. Lewis berpendapat bahwa basa merupakan pemberi pasangan elektron kepada asam. Basa memiliki 4 sifat. Yang pertama yaitu rasanya pahit. Yang kedua terasa licin bila disentuh. Yang ketiga pH-nya di atas 7. Dan yang keempat basa dapat membirukan lakmus merah dan lakmus biru tetap berwarna biru. Contoh dari basa pada hewan itu ada pada tawon. Tawon menghasilkan basa untuk melindungi dirinya melalui sengatannya.
Contoh-contoh lain dari basa itu seperti natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini digunakan untuk membuat sabun keras. Yang kedua ada aluminium hidroksida yang digunakan sebagai obat mah, dan yang ketiga ada amonia. Amonia ini digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk. Yang ketiga ada garam. Garam merupakan suatu senyawa hasil reaksi antara asam dan juga basa, di mana asam akan menyumbangkan anion atau ion negatif dan basa akan menyumbangkan kation atau ion positif. Garam memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu bentuk fisis. Umumnya yaitu berbentuk padatan pada suhu ruang. Yang kedua ada warna. Umumnya yaitu berwarna jernih, tetapi ada juga warna lainnya seperti kuning, merah, hijau, bahkan tidak berwarna. Yang ketiga itu ada rasa. Umumnya rasanya adalah asin, tetapi ada manis, bahkan gurih. Yang keempat yaitu umumnya garam larut di dalam air. Yang kelima, garam yang larut di dalam air itu biasanya dapat menghantarkan listrik. Yang keenam, garam memiliki 3 sifat, yaitu basah, asam, dan juga netral. Maksudnya di sini yaitu untuk garam yang bersifat asam itu terbentuk dari asam yang sangat kuat dengan basa yang lemah. Sedangkan untuk garam yang bersifat basa itu terbentuk dari basa yang sangat kuat dengan asam yang lemah. Dan untuk netral itu terbentuk dari asam yang kuat dan juga basa yang kuat. Contoh dari garam, yang pertama ada natrium klorida atau NaCl sebagai bumbu dapur. Kedua ada kalium nitrat KNO3 sebagai pembuatan pupuk. Yang ketiga ada kalsium karbonat atau CaCO3 yang digunakan sebagai bahan bangunan serta bahan baku pembuatan asam. Yang keempat ada natrium fosfat atau Na3PO4 yang digunakan sebagai bahan deterjen. Yang kelima ada natrium fluorida atau NaF sebagai pasta gigi. Dan yang terakhir atau yang keenam ada magnesium sulfat MgSO4 sebagai garam Inggris atau sebagai penguras perut. Saya akan melakukan satu percobaan untuk membuktikan apakah suatu larutan itu bersifat asam ataupun basa. Di sini kita menggunakan bahan yang ada di rumah untuk melakukan percobaan tersebut. Saya menggunakan larutan tersebut, bisa kita gunakan deterjen yang ada di rumah. Campurkan dengan air. Setelah itu, saya menggunakan larutan cuka. Dan saya menggunakan indikator alami berupa kunyit. Bisa menggunakan D1 kunyit bubuk. Campurkan dengan air.
dapat kita lihat di sini, terdapat perbedaan antara larutan sabun dengan larutan cuka, di mana larutan sabun ini merupakan basa, karena larutan sabun yang bersifat basa itu akan berubah menjadi gelap jika dicampurkan dengan indikator alami. Dan sebaliknya, larutan yang bersifat asam jika dicampurkan dengan indikator alami itu akan berubah menjadi berwarna lebih terang daripada larutan basah. Percobaan ini sangat mudah kita lakukan di rumah karena hanya menggunakan bahan-bahan alami yang bisa kita temukan di rumah masing-masing. Selamat mencoba.